Jadi sekarang mah kita tanya Bu Fani ya. Bu Fani mau nggak dijadikan yang kedua? Tidak. Nah, Bu Fani aja nggak mau, apalagi perguruan tinggi gitu. Betul. Jadi Halo semuanya. Halo. Iya, kita dari tim BK ya. Yap. Oh iya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tim BK SMA Negeri 5 Tasikmalaya akan menjelaskan sih, ada kemarin menjawab beberapa pertanyaan dari siswa-siswa SMA Negeri 5 Tasikmalaya, khususnya anak kelas 12 ya. Tentang SNMPTN dan SBMPTN. Pokoknya tentang perkuliahan. Iya, tentang perkuliahan. Oke, kita perkenalan dulu ya. Mulai dari saya sendiri, ada Fani Prita Utami. Dan selanjutnya saya Ana Kurnia. Saya Senja Wijaya Rahmat. Oke. Ya, yang sebelumnya mungkin kelas 12 juga masih banyak yang belum tahu. Yang mana itu Bu Senja, yang mana itu Bu Ana, dan yang mana itu Bu Fani ya. Nah, ini kami sekarang ada di sini. udah ketahuan ya, udah kelihatan. Muka-mukanya. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Ini ada dari pertanyaan dari salah satu siswa. Katanya begini, Bu, saya mau nanya, penetapan siswa eligible yang dimaksudkan itu untuk apa ya? Ini sebenarnya udah di-share di grup yang file PDF yang tentang LTMPT itu. Iya. Jadi penetapan siswa eligible itu dimaksudkan untuk perankingan setiap sekolah. Karena yang berhak mengikuti senam PTN itu hanya 40% siswa untuk akreditasi A. Karena kita SMA 5 akreditasi A, jadi hanya 40% dari jumlah total siswa kelas 12. Eligible itu kan kalau di bahasa Indonesia kan yang berhak. Nah, berarti yang berhak mengikuti senam PTN itu hanya 40%. Kenapa 40%? Karena LTMPT sendiri yang menentukan berapa persennya, berapa orangnya. Untuk tahun-tahun sebelumnya pernah 100% siswa boleh ikut. Terus berkurang jadi 70%, 50%, dan sekarang 40%. Kenapa berkurang? Karena katanya di senam PTN banyak siswa yang ikut tapi tidak diambil. Terus banyak juga siswa yang mengikuti senam PTN mengikuti senam PTN, ikut juga ke kedinasan, ikut juga ke senam PN atau politeknik, ikut PMDK yang lain. Makanya ditentukan oleh LTMPT untuk tahun ini masih sama dengan tahun kemarin 40% siswa yang berprestasi. Dan itu di ranking sudah di-share juga di grup 40%. Kalau misalnya ada yang mengundurkan diri, yang di bawahnya bisa naik. Kayak kemarin kan udah ditentukan siapa aja yang bisa ikut 40% itu. Nah, yang 60% yang tidak bisa ikut, jangan berkecil hati, karena yang eligible juga belum pasti keterima. Mereka masih bersaing dengan teman-temannya di nanti pada saat pemilihan jurusan. Jadi masih ada SBM, masih ada UM, masih ada jalur-jalur lain. Tetap semangat. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Jika dalam satu sekolah ada siswa yang daftar SNMPTN di universitas yang sama dengan jurusan yang sama, berapa jumlah siswa yang akan keterima? Apakah ada batasan per sekolahnya? Kayak soal matematika ya? Iya, betul. Jadi berapa ya? Nah, kalau misalnya untuk siswa yang akan diterima di jurusan dan universitasnya itu adalah hak atau otoritas dari universitasnya sendiri gitu. Jadi tidak dipublikasikan kepada kita, misalnya nih di Unsil sendiri di SMA 5-nya akan diambil untuk tahun sekarang misalnya jurusan manajemen misalnya 40 orang atau jurusan TI misalnya 30 orang dan sebagainya. Jadi memang itu sifatnya rahasia gitu.
Terus kalau misalnya ada teman kalian yang daftar di jurusan yang sama, kemudian misalnya di universitas yang sama, pertama belum tentu dua-duanya keterima. Terus bisa jadi salah satu keterima, salah satu enggak, atau bisa juga dua-duanya keterima. Jadi memang tergantung juga dari universitas dan jurusannya itu gitu. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada, kalau misalkan dari IPA ngambil prodi ekonomi manajemen, kemungkinan besar masuk nggak ya, Bu? Ini kemana dulu pertanyaannya? Di sini kan ngambil prodi ekonomi manajemen kemana? Karena beberapa perguruan tinggi tidak bisa lintas jurusan. Yang bisa lintas jurusan di SNMPTN itu untuk tahun kemarin Unsil. Nah, untuk tahun sekarang belum tahu apakah Unsil masih membuka lintas jurusan atau tidak. Kalau misalnya bisa tahun sekarang, kemungkinannya besar atau enggak, kita juga tidak bisa menentukan besar atau enggaknya. Cuman kalian bisa lihat di data alumni tahun kemarin yang sudah di-share di grup itu, data alumni tahun 2020, 2019 atau 2018, lihat apakah ada kakak kelas kalian yang kelas IPA ngambil ekonomi manajemen dan keterima di Unsil. Nah, kalau misalkan ada, berarti ada peluang. Kalau misalnya tidak ada, mungkin peluangnya sedikit atau peluangnya kecil gitu. Oke, selanjutnya. Alumni tahun 2020 ada yang keterima di UPI Bandung nggak, Bu, jalur SNMPTN? Ya, jadi sama seperti yang disebutkan oleh Bu Ana, sebenarnya informasi tentang alumni ini sudah di-share bahkan dari tahun 2016, 2017, 18, 19 sampai yang kemarin itu sudah di-share gitu di grup itu dalam bentuk file gitu. Jadi sebenarnya harusnya itu sama perwakilan kelas tuh udah dikirim-kirimin ke grup kelas ya. Cuman kalau misalnya sekarang ini yang ke UPI Bandung itu kemarin tahun 2020 itu ada 2 orang ya, tepatnya jurusannya PG PAUD dan pendidikan ekonomi. Cuman untuk lebih jelasnya lagi dan tahun-tahun sebelumnya juga kalian bisa tanya ke perwakilan kelas apa sih namanya file yang sudah dikasih sama guru BK ya, file alumni gitu. Biar lebih jelas mungkin bisa selain tahun 2020 bisa dilihat juga dari tahun yang kemarin-kemarinnya kayak gimana. Oke, selanjutnya, kalau pengurutan universitas menjadi pilihan pertama atau kedua, apakah akan berpengaruh pada SNMPTN? Soalnya aku pernah lihat ada beberapa univ yang gak mau dijadikan pilihan kedua dalam SBMPTN. Aku takutnya di SNMPTN juga ada yang gitu, Bu. Emang kayak gitu. Jadi sekarang mah kita tanya Bu Fani ya. Bu Fani mau nggak dijadikan yang kedua? Tidak. Nah, Bu Fani aja nggak mau, apalagi perguruan tinggi gitu. Betul. Jadi emang perguruan tinggi itu sudah ada beberapa perguruan tinggi khususnya yang di Jawa Barat. Semua perguruan tinggi di Jawa Barat termasuk Unsil tidak mau dijadikan pilihan kedua. Jadi kalau kalian memilih pilihan kedua, biasanya peluangnya sangat kecil, kecuali memang pilihan satunya ke Unsil, pilihan duanya juga ke Unsil. Kalau misalnya ada pilihan satu dan pilihan duanya beda, logikanya gini deh, kan yang milih Unpad misalnya pilihan satu pasti banyak kan, sedangkan kita memilih pilihan kedua, Unpad aja udah kewalahan. Iya, melebihi daya tampungnya ya, gitu. pelamarnya itu gitu. Yang pelamar pilihan ke satu, maka kemungkinan pilihan keduanya yang tidak membutuhkan sebesar gitu ya, tidak membutuhkan siswa-siswa yang memilih pilihan kedua gitu. Jadi peluangnya mungkin lebih kecil ya. Tapi dibilang nggak mungkin keterima juga enggak, karena ada beberapa yang keterima. Cuman peluangnya memang kecil. Kalau ngelihat tahun 2020 kemarin, kalau tidak salah di Unsil sama UPI Tasik masih ada yang diterima di pilihan kedua. Kalau perguruan tinggi lain udah nggak ada. Nggak ada ya? Udah nggak ada gitu. Selanjutnya nih, Bu, menurut Ibu ambil linjur untuk SNMPTN itu gak bisa banget ya, Bu, atau kecil peluang, atau ya mungkin bisa aja keterima? Ini juga sama, jadi tergantung universitasnya ya, apakah peluangnya nggak bisa sama sekali, atau misalnya ada peluang tapi sedang-sedang aja, atau misalnya bisa banget gitu. Jadi tergantung universitasnya sendiri. Sejauh ini yang informasi yang saya tahu itu kayak Unpad sama Unsud itu tidak sama sekali memperbolehkan lintas jurusan, jadi harus linear. Kalau misalnya di sini di SMA 5-nya IPA, jadi dia harus ngambil jurusan yang IPA gitu. Jadi ketika nanti kalian milih jurusan di website SNMPTN-nya,
Kalau misalnya di sana ada jurusan yang kalian pengen, misalnya sekarang kalian MIPA ya, kemudian pengen ke UPI gitu, ekonomi kan itu lintas jurusan. Ternyata setelah dilihat di websitenya ada untuk pilihan ekonomi, berarti itu bisa gitu. Cuman untuk seberapa besarnya sih diterimanya itu tidak bisa diketahui sama kita gitu. Jadi memang mungkin aja peluangnya ada besar atau bisa jadi peluangnya kecil. Karena misalnya itu ekonomi berarti banyak mengambil apa sih namanya siswanya itu lebih dari jurusan IPS. Bisa misalnya dipilih sama IPA tapi tetap kebanyakannya diambilnya dari siswa IPS gitu. Oke. Benarkah perguruan tinggi negeri tidak mau jadi pilihan kedua? Oh, ini udah Iya, udah dijawab tadi Iya, tadi ya. ya. Masih sama pertanyaannya. Oke. Aku ingin dijadikan yang pertama gitu. Curhat. Dan satu-satunya. Iya. Nah, izin bertanya, perihal lintas jurusan, saya ingin memilih pilihan satu itu Ilkom UPI dan pilihan kedua sastra Inggris UPI juga. Apa diperbolehkan jika saya mengambil linjur? Ini juga Sama aja seperti ya. yang tadi jawabannya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau yang lintas jurusan itu nanti ketika kalian daftar SNMPTN akan muncul nama-nama perguruan tinggi dan muncul prodi-prodinya atau jurusan-jurusannya. Kalau misalnya kalian anak IPA, terus muncul di sana ada pas klik UPI ada ilmu komunikasi, berarti itu bisa dipilih. Kalau misalnya ketika kalian ngeklik UPI nyari nggak ada ilmu komunikasi, berarti ilmu komunikasi tidak bisa dipilih oleh IPA. Contohnya ketika anak IPS daftar tidak akan muncul IPB, Iya. karena IPB tidak bisa dipilih Pilih oleh siswa IPS. siswa IPS. Iya. Kalau ITB yang Masih munculnya di IPS, FSRD sama SBM. Iya, SBM. Itu yang bisa dipilih oleh IPS. Jadi nanti kalau linjur mah tinggal kalian lihat aja apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti memang itu jurusan yang tidak bisa kalian pilih. Betul. Udah jelas ya semuanya. Nah, jelas. Kalau mau daftar ke Unsil jurusan manajemen, jalur SNMPTN, kira-kira kemungkinan keterimanya berapa persen ya Bu? Dengan rata-rata nilai 85,03. Soalnya deg-degan banget nih, takut gak lolos di jurusan pertama. Kalau jurusan pilihan keduanya masih bingung, gak tahu mau pilih apa. Kalau ke Unsil jalur SNMPTN keterimanya berapa persen? Ini jurusan manajemen. Sebenarnya kita tidak bisa menentukan berapa persennya. Tapi tadi karena SNMPTN itu kan dilihat dari nilai UN, prestasi sekolah, ranking SMA 5 di Indonesia, Alumni juga. dan yang paling penting itu jejak alumninya. Alumninya berprestasi atau tidak, banyak yang masuk atau tidak gitu. Sedangkan di Unsil jurusan manajemen itu dari SMA 5 banyak. Kalian bisa lihat yang tahun kemarin atau 5 tahun ke belakang yang keterima SNMPTN di Unsil manajemen itu ada berapa orang. Nah, itu bisa dijadikan gambaran peluang kita masuk tahun ini bagaimana gitu. Karena biasanya jumlahnya tidak terlalu jauh jumlah yang diterimanya, meskipun pernah ada yang keterima di UPI tapi tahun selanjutnya ternyata tidak ada sama sekali yang keterima di UPI. Memang tidak bisa pastikan gitu. pasti seperti Pasti itu. ada. Cuman itu bisa buat jadi gambaran apalagi ke Unsil karena dari SMA 5 sudah banyak yang masuk ke Unsil. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya dengan rata-rata nilai 85,3. Nah, untuk nilai kalian jangan khawatir. Jadi nilai rapot kalian tidak akan dibandingkan dengan nilai rapot sekolah lain. Soalnya banyak yang di sekolah ini rata-ratanya segini, ada yang sampai 90, sedangkan di SMA 5 rata-ratanya nggak ada yang nyampe 90. Gimana? Tenang, karena kalian bersaing nilai rapot hanya dengan teman yang satu sekolah. Misalnya dari SMA 5 yang mau ke manajemen Unsil itu 10 orang, sedangkan jatahnya 5 orang. Jatah itu bukan berarti menurut ibu ya, ini mah rahasia. Contohnya dapur. gitu ya. Contohnya misalnya 5 orang. Nah, baru kalian dibandingkan yang 10 orang itu mana yang tertinggi nilainya, itu baru dilihat nilai rapot. Kalau dengan sekolah lain tidak akan dilihat nilai rapotnya, tidak akan dibandingkan. Jadi tidak nilai 100% dilihat dari nilai rapot ya. Tapi tadi yang disebutkan sama Bu Hana, faktor-faktor lainnya selain nilai ya yang tadi disebutkan sama Bu Hana untuk dibandingkan sama SMA lain Iya, lah, sekolah lain. Lain. Oke. Izin bertanya Ibu,
jika daftar lewat jalur SNMPTN dan nilai saya 84,50 dengan pilihan 1 ilmu komunikasi UPI dan pilihan 2 ilmu komunikasi atau ilmu sejarah UNSUD, berapa persen kemungkinan peluangnya? Sama ya. Sama, iya. Sama pertanyaannya. Udah Dijawab. dijelaskan ya tadi ya. Oke, selanjutnya. Nanti kuliah mau ambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jadi ngambil ujiannya nanti sosum ya Bu? Iya, karena bahasa, olahraga, dan seni itu nanti di SBM masuknya ke sosum. Iya. Sosum itu kan jurusannya lebih banyak Iya. dibanding IPA. Saintek. Iya. Dibanding saintek. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan tentang KIP nih. Oke. Apakah KIP kuliah itu jalur masuk seperti SNMPTN, UTBK, dan UM? Bukan ya. Jadi KIP itu bukan jalur masuk. Jadi pernah ada nih yang nge-WA ke saya juga. Dia kan sebenarnya eligible ya, jadi peserta SNMPTN gitu. Kemudian pas ditanya, karena menurut data dia itu nggak akan mengambil SNMPTN. Pas ditanya kenapa kok kamu nggak ngambil SNMPTN gitu. Saya soalnya Bu mau KIP kuliah gitu, jadi shock juga. Soalnya maksudnya KIP kuliah itu bukan jalur masuk, tapi dia itu hanya bukan hanya, jadi kayak beasiswa Skema pembayaran. pembayaran. Nah ya, jadi ketika kalian daftar SNMPTN atau misalnya UTBK atau UM, bahkan ke swasta pun masih bisa untuk mendaftar KIP kuliah. Jadi nanti dengan KIP kuliah kalian akan mendapatkan fasilitas seperti free biaya kuliah gitu ya, ditanggung pemerintah, kemudian mendapatkan uang saku kayak gitu. Jadi KIP kuliah itu bukan jalur masuk. Oke. Nah, saya mengikuti pemetaan di sebuah website yang menyebutkan jika nilai rata-rata kita 82, maka kita harus memilih jurusan yang passing grade-nya 25-30%. Apakah itu benar, Bu? Tadi udah dijawab ya, sebenarnya itu bukan kalian nggak boleh ikut pemetaan yang seperti itu, boleh-boleh aja, cuman itu bukan resmi dari LTMPT. LTMPT-nya sendiri sudah mengumumkan bahwa nilai rapot kalian itu atau rata-rata nilai rapot kalian tidak akan dibandingkan dengan sekolah lain. Jadi yang nilai 82 di SMA 5 dengan nilai misalnya nilai siswa yang 82 di SMA 5 Bandung pasti akan berbeda karena indeks sekolahnya pun berbeda gitu. Bu, saya mau minta saran kan, gini ya, saya sudah fix mau masuk manajemen UNSUD dan orang tua saya juga sudah kekeh saya harus masuk fakultas ekonomi, sedangkan saya masih bingung buat ngambil jurusan untuk pilihan keduanya. Kalau mau ngambil akuntansi UNSUD pilihan pertama dan pilihan keduanya manajemen UNSUD terlalu berat ya Bu, jadi saya mau minta sarannya berapa persen peluang masuknya. Kalau ngomongin berapa persen ini sebagai catatan mungkin ya, pertanyaan yang berapa persen peluangnya, seberapa besar kita bisa masuk ke sana, itu nggak bisa kita yang mengukur ya, baik itu tim BK ataupun sekolah. Ya maksudnya secara umum juga tidak bisa memberikan kepastian bahwa kalian akan masuk ke universitas dan jurusan ini itu sekian persen gitu, menurut misalnya juga pengalaman nggak bisa kayak gitu ya. Jadi memang ketika kalian misalnya tadi ini mau ngambil manajemen sama akuntansi ya, maksudnya kalau misalnya ngelihat dari segi pelamarnya sama-sama banyak gitu ya, nah itu juga harus jadi pertimbangan gitu, karena takutnya untuk dari segi nanti penerimaannya pun ketika misalnya di manajemen banyak dan akuntansi banyak gitu dengan nilai kita yang segitu gitu ya, maksudnya apakah nanti jadi kayak peluang untuk kamu diterimanya gitu ya itu sama gitu, karena tadi pelamarnya juga misalnya banyak, jadi ketika misalnya ngambil ke manajemen kemudian misalnya nggak keterima ke akuntansi, ketika misalnya pelamarnya banyak kan kurang lebih kemungkinan peluangnya sama gitu ya, seperti itu. Jadi pertimbangannya buat diri kita sendirinya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya sesudah kalau ngelihat kayak memang khawatir antara manajemen dan akuntansi misalnya ya pilihannya sama-sama favorit gitu ya. Jadi maksudnya
terserah ke kamunya, apakah misalnya mau mengambil jurusan dengan grade yang lebih bawah agar kamu lebih aman. Tapi kalau misalnya ternyata kamu nggak minat dengan jurusan yang lain, nggak usah dipaksain juga, karena ketika SNMPTN ini kalau kamu masuk di jurusan itu, kamu harus diambil gitu, dan kamu nggak bisa daftar UTBK lagi gitu. Takutnya misalnya nih sekarang ambil manajemen karena misalnya pertimbangan akuntansinya tadi pelamarnya banyak, aku mah pengennya yang aman aja gitu ya, jadi misalnya ngambil grade-nya yang lebih jauh gitu, misalnya contoh ilmu komunikasi, padahal itu nggak minat gitu, ternyata misalnya di manajemen gak keterima masuknya ke ilmu komunikasi gitu, terus kamu kayak nggak diambil gitu, aku pengennya kalau nggak manajemen sebenarnya akuntansi gitu ya. Jadi misalnya mau ikut UTBK itu kan tahun ini nggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang pilihannya pengen manajemen dan akuntansi, pengen itu gitu ya, dan nggak pengen pilihan yang lain, ya sudah, amannya itu gitu. Kecuali kalau memang kamu mau mencari apa aja deh jurusannya, yang penting kemungkinannya peluangnya lebih bisa masuk daripada misalnya manajemen dan akuntansi, ya silakan gitu. Oke. Yang selanjutnya, saya juga mau bertanya Bu, apakah bisa kalau saya ngambil satu PTN 2 prodi di luar provinsi? Tidak bisa, karena kalau memilih 2 prodi, salah satu perguruan tingginya harus di provinsi tempat kita. Karena kita di Jawa Barat, berarti salah satunya harus PTN yang ada di Jawa Barat. Kalau memang kalian nggak ada yang minat nih di universitas di Jawa Barat, berarti udah pilihnya satu prodi saja. Jangan memilih 2 gitu. Oke, jelas. Kalau kita mau kerja di TU harus ngambil jurusan kuliah apa ya Bu? Kalau TU sekolah itu ngambilnya administrasi pendidikan gitu. Ya, udah ya. Tapi kalau sebenarnya mah kalau di lapangannya mah mungkin ilmu administrasi juga ya. Jadi tidak semua sarjana pendidikan. Kalau pada lapangannya, cuman kalau misalnya secara pendidikannya itu administrasi pendidikan, atau mungkin bisa ngambil juga kalau misalnya bukan di sekolah, ranahnya ada ilmu administrasi bisnis gitu kan, kemudian fiskal, kemudian negara. Tapi memang di TU juga kan ada bagian-bagiannya ya, maksudnya gitu. Jadi bisa juga ada yang dari teknik informatika dan sebagainya gitu. Nah, apakah jika tidak ada alumni di jurusan dan kampus tertentu, maka angkatan selanjutnya tidak ada peluang? Sebenarnya bukan tidak ada peluang, tapi peluangnya kecil. Jadi kalau kalian daftar SNMPTN, memang disarankan sudah pernah ada alumni yang masuk. Tapi kalau misalnya kalian tidak minat dan minatnya di jurusan yang lain, ya mangga, tapi memang peluangnya kecil. Tapi ada beberapa kayak di UI kan ya, waktu itu ada angkatan 2016. Dari SMA 5 belum pernah ada yang masuk SNMPTN UI. Terus ada yang pilih jurusan sastra Jawa di UI, karena memang sastra Jawa peminatnya tidak sebanyak prodi lain. Jadi alhamdulillah keterima di sastra Jawa. Atau waktu itu ada yang di kemarin juga yang Unpad ilmu jurnalistik. Oh iya. Ya, itu kan sebelumnya tidak pernah ada ya, tapi kemudian ada gitu. Kalau sebenarnya mah kalau universitasnya di Unpad kan udah pernah ada. Kalau ini kalau misalnya sama sekali di kampusnya gitu. Iya, di kampusnya belum ada. Kayak itu kan UI, belum satupun yang keterima SNMPTN, ternyata alhamdulillah ada yang masuk. Terus ke UPN Veteran Yogyakarta kan belum pernah ada yang masuk, tapi tahun 2017 18 ya. Iya, teknik pertambangan ya, ada teknik pertambangan, ada beberapa komunikasi ya waktu itu. Ya, jadi memang belum tentu juga nggak ada peluang sama sekali gitu. Memang peluang itu pasti ada, cuman kalau yang peluangnya besar itu yang alumninya sudah banyak di sana gitu. Apakah pendaftaran SNMPTN boleh memilih pilihan satu universitas pilihan, 2 politeknik? Pilihan satunya universitas. Pilihan keduanya politeknik. Kalau tahun sekarang kan boleh ya, asal jenjangnya tapi D4 gitu. Sementara kalau yang D3-nya itu SNMPN gitu. Jadi boleh ngambil pilihan pertamanya universitas, pilihan duanya politeknik. Cuman saya juga pernah baca bahwa kalau politeknik itu sebenarnya kebanyakan ngambil siswa-siswanya itu dari siswa SMK ketimbang dari siswa SMA ya. Diutamakannya siswa-siswi SMK. Nah, apakah untuk KIP kuliah itu terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti, atau ada syarat-syaratnya atau kriterianya? Apakah dibantu oleh sekolah proses pembuatannya?
Nah, untuk KIP kuliah bagi siapa saja yang ingin mengikuti, iya, siapa saja asal sesuai dengan syarat dan kriteria. Iya. Kan? Syarat-syaratnya sebenarnya Udah pernah di iya, udah pernah. Apa ya? Infonya emang untuk info tahun 2021 ini belum dibuka ya KIP kuliah. Jadi baru masih ada itu info yang 2020 dan infonya sudah di-share ke grup. Mudah-mudahan tahun ini masih sama seperti itu. Untuk tahun yang kemarin KIP kuliah itu untuk siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Tidak mampu di sini yang memenuhi kriteria itu pertama harus punya SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau kalian punya KIP sekolah, KIP yang warna ungu itu, yang sekolahnya punya KIP itu tidak usah ada SKTM juga nggak apa-apa. Jadi tinggal melanjutkan daftar KIP kuliah. Kalau yang belum punya KIP sekolah berarti harus daftar KIP kuliah. Syaratnya itu penghasilan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga tidak boleh lebih dari 700.000. Jadi penghasilan ayah, misalnya ayah dan ibunya bekerja, penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, anaknya 2 misalnya totalnya, berarti ayahnya misalnya penghasilan 1 juta, ibunya 1 juta, 2 juta, 2 juta dibagi 4, 500.000, berarti itu bisa ikut KIP kuliah. Terus tadi apa pertanyaan? Oh, apakah dibantu oleh sekolah proses pembuatannya? Untuk proses pembuatan itu membuat akun KIP kuliah masing-masing tapi dipandu oleh sekolah. Jadi nanti cara-caranya akan di-share bagaimana. Udah di-share sih sebenarnya, cuman untuk yang tahun 2021 belum itu ada. Masih info yang 2020. Nanti kalau udah ada infonya pasti di-share, didata siapa saja siswa yang mau ikut. Untuk daftarnya memang sendiri-sendiri, tapi kalau ada kesulitan bisa menghubungi BK gitu. Dan tahun kemarin pun kan KIP kuliah itu terlambat ya. Iya. Jadi udah finalisasi SNMPTN baru KIP kuliah dibuka gitu. Tapi masih nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah gitu. Oke. Kalau misalnya kita malas ngerjain tugas dengan alasan mantepin buat SBM, itu salah nggak ya, Bu? Kalau bisa dikerjakan keduanya, kenapa harus milih satu ya? Kayak gini, takutnya gini, malas ngerjain tugas, gimana amit-amit, gimana kalau nggak lulus gitu, kitanya malah fokus aja ke SBM, tapi sekolahnya nggak lulus, Nah kan itu, percuma. iya jadi ya jangan dipilih salah satu ya, dikerjain aja gitu, maksudnya dua-duanya gitu. Kemudian banyak sih kadang-kadang ada alasan anak-anak misalnya apa sih kelas 3 mah udah semakin kesini semakin males kalau belajar biasa gitu, soalnya lebih ke kuliah dan sebagainya. Ya tadi kata Bu Ana, kalian misalnya fokusnya ke kuliah gitu, sementara tugas-tugas sekolahnya terbengkalai gitu, kemudian jadi ya malas-malesan apa sih maksudnya mungkin malas ngikutin kegiatan dan sebagainya dengan dalih kalau iya gitu ya ngerjain soal-soal UTBK dan sebagainya. Tapi kan gimana kalau ternyata misalnya di sekolahnya sendiri iya gitu, sementara kan kelulusan itu sekarang ada di tangan guru-guru ya, maksudnya seperti itu. Jadi semangat, sekolahnya juga semangat, dan untuk persiapan kuliahnya juga sama semangat. Nah Bu, ini ada pertanyaan lagi. Boleh tidak melampirkan sertifikatnya tuh untuk tingkat sekolah atau kota gitu? Kemana dulu ya ini sebenarnya? Jadi kayak di SNMPTN untuk tahun kemarin tingkat sekolah masih bisa, tapi harus juara. Bukan peserta. Sedangkan di SNMPN atau untuk politeknik itu tidak bisa tingkat sekolah, jadi minimal tingkat kota. Tapi itu masih bisa peserta ya kalau tahun kemarin di SNMPN, tapi harus minimal tingkat kota. Kalau di SNMPTN itu harus juara, tidak bisa peserta. Tapi sekolah bisa, tingkat sekolah bisa, iya. Oke. Anak-anak tahu nggak sih perbedaan SNMPTN sama SNPN itu sebenarnya? Soalnya masih ada yang banyak yang nanya. Cara ngobrolnya. Iya, SNMPTN, SNMPLN itu masih ada yang banyak yang nanya, nggak bisa ngebedain gitu kan? Iya. Masih ada sebenarnya sih ya, semua informasi sudah di-share di grup, tapi masih banyak yang tidak membaca. Jadi masih ada yang kayak gini, Bu, kapan dibuka SNMPN? Udah di-share sama Ibu di grup kok, coba lihat. Oh, udah dibaca belum? Belum. Nah, baiknya sebelum bertanya, mending membaca dulu. Jadi budayakan baca dulu sampai selesai gitu. Lihat infonya ada apa aja. Terus buat teman-temannya juga yang masuk grup perwakilan mereka itu, mohon di-share semua. Malahan kalau bisa chat-chatnya pun di-share. Tidak ada pertanyaan yang diulang-ulang. Bukan berarti kita sombong nggak mau jawab pertanyaan. Cuman kadang
yang sudah di-share di grup masih banyak yang ditanya. bertanya gitu. Kemudian misalnya logikanya kalau yang nanyanya ke kita terus langsung 100 orang, misalnya langsung 50 orang kan maksudnya gempor juga gitu. Makanya ada grup perwakilan itu, salah satunya yaitu jadi istilahnya juru bicara gitu dari BK buat teman-teman kelasnya gitu. Nah, yang terakhir katanya ada siswa yang cuma mau bilang terima kasih banyak buat Ibu dan Bapak Guru BK Kampus 5 yang sudah dengan sabar membimbing murid-murid kelas 12 buat mempersiapkan persiapan kuliah dan menyemangati kami agar tetap percaya diri dan yakin bisa masuk ke PTN yang diinginkan. Amin. Amin. Sama-sama. Oke. Tetap semangat ya semuanya ya. Semangat pasti bisa. Harus bisa. Harus bisa. Jadi yang tadi kan yang nggak masuk senam PTN masih ada jalan lain, bisa ikut senam PN. Senam PN itu kan D3 ya. Bisa ikut ada D3 dan jalur rapotnya ya. Ada untuk jalur rapot kan banyak, ke swasta juga banyak ya. Swasta negeri sama aja asal kita ngelihat Akreditasi jurusan, akreditasi kalau kampus. swasta akreditasinya A juga kan nggak apa-apa, itu masih banyak dibuka untuk swasta yang jalur rapot. Jadi masih banyak. kalian tuh harus punya gini, misalnya kalian pengen ke senam PN, nah kalian harus kepoin, buka webnya, buka info di grup BK. Contohnya kalau kalian suka sama seseorang pasti diliatin IG-nya, diliatin Facebook-nya, pengalaman. Nah, ke perguruan tinggi juga harus seperti itu. Kalau kalian pengen masuk ke salah satu perguruan tinggi, kepoin gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh bertanya ke BK, tapi sebelum bertanya coba baca dan pahami. Setelah dibaca dan dipahami tapi ada yang tidak paham, baru itu ditanyakan gitu. Terutama kan maksudnya tidak semua informasi juga langsung masuk ke BK ya. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya juga informasi yang tentang perguruan tinggi dan sebagainya bahkan kadang kita dapat dari siswanya sendiri gitu. Karena kalau semuanya diurusin juga sebenarnya banyak banget gitu ya, seperti itu. Jadi saling mengingatkan, misalnya kalian belum ada info nih dari BK tentang misalnya tentang USMI IPB. Nggak apa-apa, ngechat aja ke guru BK-nya, Bu, USMI IPB udah dibuka ya, ini saya buka webnya, bagaimana pendaftarannya gitu. Jadi saling mengingatkan gitu. Jadi kita langsung gitu kan. Maksudnya untuk memfollow up informasi itu biar nanti disampaikan lagi ke anak-anak gitu. Karena kan apalagi terutama anak-anak yang pengen kuliah banget tahun sekarang gitu kan. Jadi kita memang sebisa mungkin juga baik yang maksudnya jalur SNMPTN ataupun yang bukan gitu. Sebaiknya juga ada beberapa planning ya. Karena maksudnya kuota yang tersedia untuk siswa di PTN itu tidak sebanyak jumlah siswa yang lulus di tahun ini gitu. Jadi harus punya pegangan. Amit-amit kalau nggak keterima di negerinya tuh kita pilih swastanya yang mana. Atau vokasi negerinya gitu, seperti itu. Oke. Udah? Ya. Oh iya, ini ya satu lagi. Yang daftar senam PTN boleh nggak sih daftar senam PN? Oh, yang nggak boleh ya? Kalau yang yang lolos jadi peserta SNMPTN tidak boleh daftar SNMPN gitu. Berarti yang ini ya, yang udah lolos sampai Iya, jadi yang siswa eligible itu yang IPA 99 orang dan IPS 71 orang tidak bisa ikut SNMPN. Kalaupun ikut takutnya nanti kalian keterima dua-duanya, nanti di blacklist sama dua-duanya. Nah, iya. Apalagi kalau gak diambil dua-duanya gitu. Oke, terima kasih ibu-ibu sama-sama atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya untuk kita semua. Amin. Jangan lupa tetap semangat, tetap tersenyum untuk semua anak-anakku. Jaga kesehatannya juga. Nah, itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.